Pada saat perang lawan Dajjal, kita akan memerangi 70.000 pasukan Dajjal yang akan keluar dari Isfahan, Iran. Isfahan. Jadi sekarang ada sangkut pautnya Ustaz, perang Jadi ini. kenapa Iran ini harus diserang? Karena untuk membersihkan kekuatan yang menjadi kendala bagi pasukan Dajjal. Jadi Dajjal pasukannya ini tidak muncul langsung memerangi Ahlus Sunnah wal Jamaah di sini untuk menghancurkan Iran, tapi menggunakan proksi. Proksinya siapa? Apalagi kalau bukan Amerika dan Israel ini. Jadi memang pada akhirnya sistem Dajjal ini kemudian akan menyingkirkan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Iran. Bagaimana caranya? Itu dibikin kacau dulu jemaah. Dibikin kacau dulu politik sehingga terjadilah istilah peperangan yang mengakibatkan Iran ini kemudian terlibat dalam perang besar di Timur Tengah. Terkait dengan perang ini Rasulullah sudah sampaikan. Yang pertama, innakum satagzuna jaziratul Arab wa yaftahu Allah. Sungguh kalian akan memerangi jazirah Arab dan Allah akan menangkan kalian atasnya. Artinya apa? Imam Mahdi ketika muncul di Baiat, beliau akan membersihkan dulu jazirah Arab dari kemunafikan dan kemusyrikan. Dan kita lihat sekarang bagaimana jazirah Arab, baik dari kebijakan ideologinya, politiknya seperti itu. Terjadi deislamisasi, depolitikasi dan sebagainya. Yang kedua, sumatagzunal faras wa yaftahu Allah. Kemudian kalian akan memerangi Iran dan Allah akan menangkan kalian atasnya. Kalian ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Umat Islam. Sumatagzunal faras, kalian akan memerangi Persia dan Allah akan menangkan kalian atasnya, atas Persia. Sumatagzunal Rum wa yaftahu Allah. Lalu kalian akan memerangi Romawi setelah mereka berkhianat tentunya dalam hadis yang lain, dan Allah akan menangkan kalian atas mereka. Di saat itulah terjadi pembebasan Konstantinopel Turki. Yang terakhir, kata Rasul, perang yang keempat, sumatagzuna Dajjal. Kalian akan memerangi Dajjal dan Allah akan menangkan atasnya. Pada saat perang lawan Dajjal, kita akan memerangi 70.000 pasukan Dajjal yang akan keluar dari Isfahan, Iran. Isfahan Iran. Isfahan, Iran. Berarti kita mau menuju fase kelima. Menuju fase yang kelima. Fase ketenangan umat muslim. Fase kemenangan Islam di muka. Kemenangan umat muslim. Dan itu tidak lama. Dan itu tidak lama. Berarti Nabi Isa kan turun Ustaz ya? Masya Allah, inilah kota yang kelak menjadi tempat munculnya 70.000 pengikut Dajjal di akhir zaman. Di jantung negara Iran, membentang sebuah kota yang dijuluki Nesef-i Jahan atau separuh dunia, namanya Isfahan. Bagi pelancong, ia adalah surga arsitektur Islam dengan jembatan-jembatan kuno yang romantis dan kubah masjid berwarna biru pirus yang memukau. Namun, bagi umat muslim yang menelaah eskatologi ilmu akhir zaman, Isfahan menyimpan misteri besar yang berkaitan dengan sosok yang paling ditakuti, yaitu Dajjal. Secara geografis, Isfahan terletak sekitar 340 km di selatan Teheran, ibu kota Iran. Kota ini berdiri kokoh di kaki pegunungan Zagros. Isfahan bukan kota mati, ia adalah pusat industri, budaya, dan pendidikan yang sangat modern di Iran saat ini. Kita bisa menemukan jejak kemegahan masa lalu di alun-alun Naqsh-e-Jahan yang telah diakui UNESCO sebagai salah satu lapangan terbesar di dunia. Saat ini, mayoritas penduduk Isfahan adalah Muslim Syiah yang sangat memegang teguh tradisi Persia. Namun, yang menarik adalah keberadaan komunitas Yahudi yang masih bertahan di sana. Saat ini diperkirakan ada sekitar 1.500 jiwa penganut Yahudi di Isfahan. Mereka terkonsentrasi di distrik tua bernama Jubareh. Meskipun jumlahnya kecil, mereka memiliki sinagoga yang aktif dan hidup berdampingan secara damai dengan tetangga muslim mereka di bawah perlindungan hukum negara Iran. Lalu mengapa nama Isfahan begitu lekat dengan narasi akhir zaman? Hal ini bersumber dari sebuah hadits sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah pernah bersabda, Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari kota Isfahan. Mereka mengenakan tailasan atau selendang Persia. Hadis riwayat Muslim. Nubuat ini memberikan koordinat yang sangat spesifik. Isfahan bukan sekadar latar belakang, melainkan titik kumpul massal bagi para pengikut inti Dajjal saat ia muncul pertama kali ke permukaan dunia. Dalam literatur Islam dikisahkan bahwa Dajjal akan muncul dari arah timur, tepatnya dari wilayah Khurasan atau Isfahan, khususnya dari daerah yang dulu disebut Yahudiyah. Kelak di tengah kekacauan dunia, Dajjal muncul dengan segala fitnah keajaibannya. Dari sudut-sudut kota Isfahan, 70.000 orang akan keluar menyambutnya. Mereka bukan orang biasa, mereka digambarkan mengenakan tailasan, sejenis jubah atau selendang kehormatan. Mengapa angkanya melonjak menjadi 70.000 sementara sekarang hanya 1.000-an? Pertanyaan ini tentu hanya Allah lah yang maha mengetahuinya. Sejarah adalah sungai yang terus mengalir. Bisa jadi karena migrasi besar-besaran di masa depan, atau makna 70.000 yang melambangkan jumlah yang sangat besar dalam lisan Arab klasik.
Isfahan hari ini tetaplah kota yang tenang, dengan aroma rempah di pasar-pasar tua dan gemericik air sungai Zayan Dehrut. Namun bagi mereka yang meyakini nubuat sang nabi, setiap sudut Isfahan adalah pengingat bahwa akhir zaman bukan sekadar dongeng sebelum tidur. Kota ini adalah saksi bisu yang sedang menunggu waktu, ketika sejarah dunia akan mencapai puncaknya dan fitnah terbesar umat manusia dimulai dari sana. Mari kita terus membentengi diri dengan doa dan amal soleh, sebagaimana pesan Rasulullah untuk selalu membaca 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, agar terhindar dari fitnah tersebut. Ya Allah, semoga kita semua dihindarkan dari fitnah Dajjal dan pengikutnya di akhir zaman kelak. Amin. Nabi Muhammad SAW mengabarkan secara detail kota ini ribuan tahun silam sebagai kota tempat munculnya Dajjal. Ternyata ciri-ciri yang disampaikan terbukti tepat hari ini. Inilah kota tempat munculnya Dajjal dan ciri pengikutnya yang sesuai dengan kabar Rasulullah tersebut. Yuk kita mulai videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Isfahan, yang dikenal sebagai kota terbesar ketiga di Iran, akan berperan sebagai pusat komando bagi pasukan Dajjal dan sekutunya di masa akhir. Menurut tradisi, banyak Yahudi yang menetap di Isfahan. Sebuah hadis dari Nabi Muhammad menunjukkan bahwa Isfahan akan menjadi tempat berkumpulnya para pendukung Dajjal ketika masa akhir tiba. Diprediksi, orang-orang Yahudi dari Isfahan, sejumlah 70.000, akan bergabung dengan pasukan Dajjal, diketahui dari pakaian khas mereka, yaitu tayalisah. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ini menyatakan bahwa Dajjal akan datang bersama pengikutnya, terutama dari kalangan Yahudi Isfahan. Secara tradisional, Yahudi dibagi menjadi 12 suku, dan di antara mereka, Yahudi yang berasal dari Isfahan dikategorikan sebagai bagian dari suku Efraim. Ini menandakan posisi unik dan pentingnya Yahudi Isfahan dalam struktur kesukuan Yahudi secara keseluruhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami telah membagi mereka, Bani Israel, menjadi 12 suku sebagai golongan-golongan besar." Quran, Surah Al-A'raf, ayat 160. Yahudi Isfahan membedakan diri dari kelompok Yahudi lain dengan karakteristik khas mereka. Salah satu ciri paling menonjol adalah kebiasaan mereka memakai tayalisah, sebuah pakaian tradisional yang membedakan mereka dari kelompok-kelompok Yahudi lainnya. Nabi Muhammad secara khusus menyebutkan bahwa Yahudi Isfahan dikenali melalui pemakaian atayalisa, sebuah jenis selendang Persia yang menjadi pakaian khas mereka. Atayalisa ini terkenal dengan warna putihnya yang dominan dan dihiasi dengan garis-garis biru tua memanjang. Uniknya, tradisi pemakaian atayalisa ini masih dilestarikan oleh Yahudi Isfahan di Iran hingga masa kini. Meskipun Nabi Muhammad tidak pernah mengunjungi Isfahan atau bertemu langsung dengan penduduknya, beliau memiliki pengetahuan tentang karakteristik Yahudi Isfahan. Kemampuan Nabi Muhammad untuk menggambarkan ciri-ciri mereka dianggap sebagai bukti otentisitas wahyu Allah yang diterima beliau. Sesuai dengan hadis yang syahih, dinyatakan bahwa pada masa akhir, Dajjal akan didukung oleh sekelompok besar Yahudi Isfahan, yang jumlahnya mencapai 70.000 orang. Isfahan, yang saat ini dikenal sebagai kota terbesar ketiga di Iran, juga merupakan rumah bagi salah satu komunitas Yahudi terbesar di negara tersebut. Berdasarkan sejarah, kota-kota di Iran, termasuk Isfahan, menjadi tempat perlindungan utama bagi Yahudi saat Yerusalem kuno dihancurkan oleh kerajaan Babilonia sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Ketika negara Israel didirikan, tercatat banyak Yahudi asal Iran, termasuk dari Isfahan, yang memilih untuk kembali ke Israel. Jumlah Yahudi yang berasal dari Iran dan berpindah ke Israel diperkirakan sekitar 120.000 orang. Meskipun pembentukan negara Israel telah terjadi, Iran, termasuk Isfahan, tetap memiliki komunitas Yahudi yang signifikan. Menurut data dari Komite Yahudi, sekitar 9.000 Yahudi masih tinggal di Iran, dengan mayoritas sekitar 7.000 orang berada di Isfahan.
Kota ini memiliki nilai historis yang mendalam bagi komunitas Yahudi. Isfahan, yang pernah menjadi salah satu kota terbesar dunia, juga merupakan tempat pengungsian Yahudi pertama setelah kehancuran Yerusalem di masa lalu. Selain itu, pada zaman abad pertengahan, Isfahan pernah menjadi ibu kota pada era dinasti Safawiyah dan Seljuk. Saat ini, Iran mayoritas dihuni oleh umat Islam, dengan sekitar 89% penduduknya menganut Syiah dan 9%